Sering ada yang bingung soal ini. Kalau Adam dan Hawa itu sempurna, kenapa mereka masih bisa berdosa? Atau jangan-jangan mereka sebenarnya tidak benar-benar sempurna? Kelihatannya sederhana. Tapi kalau dipikir pelan-pelan, ini pertanyaan yang serius. Dan jujur saja, kebingungan ini masuk akal. Karena di kepala kita, sempurna sering berarti tidak mungkin salah. Kalau bisa salah, berarti belum sempurna. Begitu logikanya, masalahnya bukan di kisah kejadian. Masalahnya di cara kita memahami kata sempurna. Banyak orang tanpa sadar menyamakan sempurna dengan tidak bisa memilih yang salah. Kalau definisinya begitu, kejatuhan Adam dan Hawa memang terasa kontradiktif. Tapi itu bukan definisi Alkitab. Kesimpulan bahwa, kalau bisa berdosa berarti tidak sempurna, terdengar logis, tapi lahir dari asumsi keliru bahwa kesempurnaan berarti tidak ada kemungkinan jatuh. Sekarang kita luruskan pelan-pelan. Dalam Alkitab, Adam dan Hawa diciptakan baik, tanpa dosa, tidak rusak, tidak jahat. Tapi tanpa dosa bukan berarti tidak bisa berdosa. Mereka suci, bukan otomatis kebal. Mereka punya kehendak, mereka bisa taat. Dan karena itu mereka juga bisa tidak taat. Disinilah bedanya, kesempurnaan awal manusia bukan kesempurnaan akhir. Adam dan Hawa belum dikonfirmasi dalam ketaatan. Mereka belum melewati ujian. Taman Eden bukan surga akhir. Itu masa awal. Dan ujian itu nyata, ada perintah, ada larangan, ada pilihan. Jikalau tidak ada kemungkinan jatuh, ketaatan mereka tidak pernah benar-benar bermakna. Gampangnya begini, kaca bening itu sempurna. Tidak retak, tidak kotor. Tapi kaca tetap bisa pecah kalau dijatuhkan. Bisa pecah tidak berarti kacanya cacat sejak awal. Artinya keadaannya baik, tapi belum dipastikan. Adam dan Hawa berdosa bukan karena diciptakan rusak, tetapi karena mereka memilih tidak percaya dan tidak taat. Dan Alkitab tidak menyembunyikan ini. Dosa pertama bukan kecelakaan teknis. Itu keputusan moral, mereka tahu perintahnya. Mereka tahu konsekuensinya, dan mereka memilih. Itulah sebabnya mereka bertanggung jawab. Dan disinilah Injil mulai relevan. Berbeda dengan Adam, Yesus juga tidak berdosa. Tapi dia bukan hanya tanpa dosa. Dia adalah manusia yang telah lulus ujian. Dicobai tapi tidak jatuh. Adam gagal di taman yang sempurna. Yesus taat di dunia yang rusak. Itu bukan kebetulan, itu kontras yang disengaja. Jadi kalau Adam dan Hawa sempurna, kenapa mereka bisa berdosa? Karena sempurna tidak sama dengan tidak bisa jatuh. Mereka diciptakan baik, bebas, dan bertanggung jawab. Dan kejatuhan mereka bukan membuktikan Allah gagal mencipta. Kejatuhan itu menunjukkan betapa seriusnya kehendak manusia, dan betapa dalamnya kebutuhan manusia akan penebusan. Dan mungkin pertanyaan reflektifnya bukan cuma tentang mereka. Kalau manusia pertama jatuh dalam kondisi ideal, apa artinya itu tentang kebutuhan kita akan anugerah hari ini? Kalau menurut kalian gimana, kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar.